ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di pertemuan dan perjumpaan kali ini. Secara tematik kita membahas suatu pembahasan yang insyaallah bermanfaat dengan judul ada miskomunikasi, yaitu berhasil di hasil akhir, itu asli judulnya. Namun sepertinya dijudulkan berhasil di hari akhir. Ya enggak? Maka karena tidak sesuai dengan judulnya, maka saya cukupkan sampai sini saja. Iya. Tapi intinya mah sama, yaitu berhasil di hasil akhirat, tidak akhirat. Jadi tidak terlalu signifikan perubahannya dari segi makna. Dan sebenarnya itu adalah, atau pembahasan kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 110. Itu yang akan kita bahas. Maka bila berkenan mungkin bisa dilihat mushaf cetak maupun elektronik Al-Baqarah 110. Ya. Itu yang akan kita bahas huruf per huruf, kata per kata insyaallah. Ya, secara terjemahan dan tafsiran serta faedah-faedah, poin-poin faedah darinya insyaallah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi bingkisan untuk keluarga di rumah, ilmu yang berbuah amalan saleh. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya, sudah hafal atau sudah dibuka ya? Ada di sini ada berapa? Ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat di ayat ini ya. Wa aqimus shalah itu pertama. Ya, jangan dicoret Qur'annya, jangan dicoret ya. Wa aqimus shalah itu pertama. Diingat-ingat aja. Wa aqimus shalah itu pertama. Wa atuz zakah itu yang kedua. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah itu 3. Wallahu bima ta'maluna basir itu 4. Belajar baik ilmu syar'i atau ilmu lainnya, ilmu duniawi, itu kalau mau cepat hafal itu dengan skema seperti ini. Ya, baik dengan skema klasifikasi atau pembagian dan penomoran. Itu bisa lebih mudah untuk
menstrukturkan atau memetakan permasalahan atau teks. Seperti itu. Jadi dalam satu ayat atau hadis misalnya, kita perlu tahu ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Itu harus tahu dulu gitu loh. Supaya lebih paham dan lebih mudah hafal. Buktinya Anda langsung hafal. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wallahu bima ta'malun basir. Itu kan langsung hafal. Makanya ikut cara yang tadi. Buktinya Anda langsung hafal. Iya. Coba antum langsung hafal enggak? Enggak. Ya, Anda udah hafal duluan soalnya. Ya. Jadi ada berapa kalimat? 4 kalimat. Pertama, wa aqimus shalah artinya dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian kemukakan, apa yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan menemukan pahalanya di sisi Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala, astagfirullah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Apa korelasinya dari ayat ini? Korelasinya apa dengan judul? Ayo, berhasil di hasil akhir. Ada enggak korelasinya? Dakik, dekat apa dalam korelasinya? Ya, Anda pilih judul itu karena ada nyambungnya antara orang merasa bakal gagal di akhirat. Padahal dia sudah berusaha baik, tapi dia kayaknya gagal deh, kayak enggak diterima deh. Saya kan jelek, saya kan dinilai orang jelek, saya kan gini, saya kan enggak kaya, saya kan dan seterusnya. Ya, padahal kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan tanpa harus dilihat oleh orang lain, innallaha bima ta'maluna basir. Tanpa harus dilihat orang lain, Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sampai sini insya Allah jelas ya semua ya. Ayat ini gampang kan ya? Ya udah sesi tanya jawab. Silahkan yang bertanya. Kita rinci satu persatu insya Allah. Kalimat pertama apa jemaah? Wa aqimus shalah. Ini sebenarnya kalau disuruh hafal hari ini malam ini bisa hafal loh antum. Wa aqimus shalah yaitu tunaikanlah iqamatus shalah. Iqamah ada 2 makna. Iqamah di sini maknanya yaitu mengumandangkan akan datangnya imam atau mulainya salat. Itu iqamah. Bahasa kita qomat. Kita nyingkat aja qomat padahal aslinya iqamah. Ya, yang benar itu iqamah sebenarnya bagi kita qomat. Entah karena disingkat atau karena ngambil dari kalimat lain, qad qomatis shalah qomat. Iya. Nah, iqamah makna pertama yaitu mengumandangkan akan datangnya imam atau segera didirikan salat. Makanya pada hakikatnya tidak boleh qomat kalau imam belum kelihatan. Kalaupun qomat imam enggak ada, maka tidak berdiri. Itu asalnya begitu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya kami tidak akan berdiri sampai kami melihat Rasulullah SAW datang. Asli begitu, aslinya. Iya. Tapi itu ketika apa? Ketika di masjid atau musola itu ada imam resmi rawatib. Karena masjid beda-beda. Ada masjid safar yang ada imam rawatib namun secara urf dibuka kesempatan siapapun untuk menjadi imam dadakan atau imam masbuk dan semisalnya. Maka ini konteksnya berbeda. Ya, tapi kalau ada imam rawatib maka muadzin itu jangan qomat sampai dia melihat imam atau perwakilan imam. Begitu, sebenarnya begitu. Hanya saja gara-gara timer nih. Timer, terus abis itu udah langsung tekanan batin kan setelah itu. Jemaah itu langsung gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang nepok-nepok. Ya. Kalau dulu sebelum ada timer itu sebagian jemaah ketika udah enggak ada yang sholat sunnah tepok karpet supaya qomat. Imam belum datang.
Jadi kalau misalnya qomat, imam belum datang, jemaah pada diri semua, itu kesalahan sebenarnya. Sebenarnya. Ya cuman ya mau gimana lagi? Ya. Mau gimana lagi? Ya. Begitu. Yang duduk itu malah dianggap aneh, padahal dia yang benar. Karena imamnya belum ada. Duduk walaupun udah qomat. Selesai qomat, enggak ada imam, duduk. Duduk. Yang qomat yang bingung. Kok pada duduk? Cuekin saya, gitu kan? Ya imamnya kan nggak ada, maka tetap duduk. Yang qomat pun boleh duduk. Ya, malu kan? Akhirnya duduk juga dia ikutan, ya kan? Nah terus imamnya datang, langsung sholat, nggak usah qomat lagi, langsung sholat. Begitu, sebenarnya begitu. Cuman kan begitu dianggap nggak benar. Ya, kalau nggak ada imam, dah badalnya badal. Ya cari yang lain. Volunteer gitu siapa? Nggak ada yang mau, dorong-dorongan gitu kan. Terus yang mau akhirnya yang jenggotan datang. Jangan, Wahabi jangan. Udah aneh aja. Akhirnya jadi dia imam. Begitu. Itulah kehidupan, dinamika kehidupan bernegara di Indonesia yang Masya Allah. Ya, di negara Gemah Ripah Lojinawi. Wa aqimus shalah itu iqamah. Makna kedua iqamah apa? Makna kedua iqamah yaitu mendirikan salat dengan menunaikan hak-haknya. Mendirikan salat dengan menunaikan hak-haknya. Apa maksudnya? Ya antum jangan cuma berdiri doang salat, tapi tunaikan hak salat dari syarat sah salat ditunaikan. Rukun salat ditunaikan. Kewajiban salat ditunaikan. Dan usahakan sunnah-sunnah juga pelengkap dilakukan, ditunaikan. Itu yang disebut iqamatus shalah. Iqamah itu bukan sekedar qiyam. Iqamah itu menunaikan dengan memenuhi hak-haknya. Ya. Adapun qiyam, ya itu berdiri aja. Iqamah, qiyam, ya, tapi iqamah menunaikan dengan memenuhi hak-haknya. Ya. Kalau misalnya seseorang dia ketika dia sholat udah wudu, suci, tapi dia sholat sebelum masuk waktunya. Walaupun zahirnya dia menunaikan sholat, tapi hakikatnya dia belum melakukan iqamatus sholat. Maka diperintahkan oleh Allah, aqimus sholat wa aqimus sholat. Dan tunaikanlah sholat dengan memenuhi hak-hak sholat itu sendiri. Ya. Kemudian aqimu as-sholat. Sholat. Sholat ada dua makna dari segi bahasa dan dari segi syariat. Istilah syar'i. Dari segi bahasa, sholat itu artinya apa? Doa. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Taubah, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan salli alaihim, berselawatlah atasnya, artinya berdoalah untuknya, untuk mereka. Sesungguhnya salataka, sesungguhnya doamu itu ketenangan buat mereka. Jadi salat di sini maknanya doa secara bahasa. Ya. Yang kedua makna syariat, istilah syariat. Salat itu adalah ya at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslim. Itu makna salat secara istilah syar'i. At-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslim. Faham enggak jemaah? Faham yang kita omongin barusan? Diterang. At-ta'abbudu lillah. Salat adalah beribadah kepada Allah dengan aqwal wa af'al, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatin bit takbir, dimulai dengan takbir. Mukhtatamatin bit taslim, diakhiri dengan salam. Pas mau selesai baru pada semangat. Dari tadi awal coba semangatnya. Anda ulangi ya. Salat adalah menghambakan diri, beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan akwal, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Dimulai dengan takbir. Takbir apa yang dimaksud? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram.
Takbir dalam sholat ada takbir ada dua, yaitu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Yang rukun yang mana? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul intiqal khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Ya. Tapi takbiratul ihram ini paling vital. Kalau orang sholat enggak pakai takbiratul ihram, sah enggak? Aci enggak? Enggak aci. Itu bahasa zaman ketika ya bahasa sebelum reformasi ya. Nah, jadi itu muftatan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apakah perkataan atau perbuatan? Ayo, Sob. Ana ulangi. Takbiratul ihram perkataan A, B perbuatan, C perkataan plus perbuatan, D Allahu a'lam bishawab. Siapa yang jawab A? Siapa yang jawab A? C. Enggak, belum C. Siapa yang jawab A? Perkataan tok. Siapa? Antum. Siapa yang pilih B? Perbuatan. Jangan takut, antum. Siapa yang pilih C? Lebih banyak nih ya, lebih banyak C, perkataan dan perbuatan. Siapa yang pilih D? Ini yang paling benar, Allah lebih tahu emang. Antum pilih D, Pak, subhanallah. Anak antum belum ngerti soalnya, kalau ngerti malu Pak, antum pilih D. Nah, yang sahih adalah A. Ya, Masya Allah, ya Masya Allah. Pak, Fadl keluar Pak, Fadl pulang. Pulang Pak, pulang. Udah pinter, udah pulang dah. Yang sahih adalah A, yaitu perkataan. Karena takbiratul ihram itu perkataan Allahu Akbarnya itu takbiratul ihram. Adapun perbuatan apa coba? Mengangkat tangan itu tidak sampai wajib derajatnya sebenarnya. Oke? Mengangkat tangan ini enggak wajib. Jadi kalau misalnya antum langsung Allahu Akbar langsung ini, itu tetap sah karena yang terpenting adalah Allahu Akbarnya. Banyak orang salah paham. Dikira takbiratul ihram itu perbuatan ini takbiratul ihram. Salah. Ininya, lafalnya Allahu Akbarnya dan harus dengan lisan, harus minimal bisik lah. Allahu Akbar. Adalah gitu lah, gerak lisannya. Adapun kalau Allahu Akbar di hati, enggak sah. Itu. Nah itu banyak tuh orang kayak gitu. Mohon maaf kalau ada kesamaan perilaku di sini, ada di antara antum seperti itu, taubat antum. Wah ternyata Ana setelah 40 tahun kayak gitu Ustaz, enggak Allahu Akbar orang. Nah, ini berarti 40 tahun salat antum enggak terima. Waduh, gimana Ustaz? Ya enggak gimana-gimana, taubat antum. Sekarang mulai lembaran dari pertama. Beneran. Tenang, jangan pingsan dulu. Beneran. Enggak sah, beneran enggak sah. Tapi karena enggak tahu, siapa suruh datang Jakarta? Ya kan? Siapa suruh enggak tahu? Itu belajar di mana selama ini? Harus tahu. Tuh, pentingnya itu. Ini banyak masyarakat yang enggak tahu loh. Ngiranya takbiratul ihram adalah perbuatan ini, enggak perlu ini, sehingga terus khusyuk gitu. Mas, ente ngapain? Sholat. Kok ngomong? Kok sholat enggak takbiratul ihram? Loh kan tadi saya udah gini. Ini namanya raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Beda. Istilah fikihnya beda. Antum tanya ulama dari Sabang sampai Maroko. Itu enggak ada yang mengatakan ini namanya takbiratul ihram. Enggak ada. Bahkan antum mimpi pun enggak ada yang kayak gitu. Semua ulama mengatakan ini namanya mengangkat tangan. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini. Gitu. Nah kalau antum mau ruku, takbiratul intiqal namanya. Kalau enggak ngucapin menurut jumhur enggak apa-apa karena sunnah. Ya kemudian bangkit i'tidal, sami'allahu liman hamidah, gitu kan? Kalau berjamaah dalam mazhab Syafi'i, makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau dalam mazhab Hanbali, makmum cukup mengucapkan apa? Rabbana lakal hamd atau walakal hamd. Gitu. Ya. Tuh lihat. Kita udah lama sedekah ini itu tapi selama 40 tahun sholat gak terima. Ya kesian. Maka mulai sekarang. Ya mudah-mudahan Allah maafkan. Istighfar, taubat mulai sekarang. Nah nuntut ilmu yang benar tuh.
Oke. Takbiratul ihram. Dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Diakhiri salam. Nah, salam itu juga jangan salah. Salam adalah, nah nih, A, salam adalah perkataan toh, B, perbuatan, atau C, perkataan dan perbuatan, D. Pak, tadi apa Pak? Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi antum jawab itu, subhanallah. Salam itu yang mana coba? A. Salam itu yang A. Ini jangan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ucapan. Iya. Itu ucapan. Lah, terus ini apa namanya nih? Ini bukan salam. Coba antum ketika pagi senam kan? Salam. Ini enggak salam, akhi. Ini bukan salam, ini nengok. Bahasa syariatnya, bahasa Arabnya iltifat. Harus bedain. Udah selesai. Selawat selesai, doa, habis tasyahud, selawat, doa, gitu kan? Kan imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngaji salam? Ini bukan salah, ini namanya iltifat, menoleh. Menoleh ini pun bukan sampai rukun kata para ulama. Yang rukun apa? Salamnya, ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya versi salamnya itu ada yang hadisnya beda-beda, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Namun yang selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua bisa assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Nah, di sini terjadi khilafiyah lagi. Apakah rukunnya untuk salam dua-duanya atau salam pertama saja? Beda pendapat di antara ulama. Namun pendapat dulu ana memilih pendapat yang rukun adalah salam pertama saja. Namun sekarang ada perubahan pendapat, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan dua-duanya itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ini sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, baru selesai. Oke, gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum nengok ke depan, udah selesai belum sholatnya? Udah, karena kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ada yang ngasih salam? Shake hand walaupun belum balik kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Ya mau balikin bentar dulu selesaiin dulu. Enggak, udah selesai sholat antum. Nah gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya akhiran sholat itu di salam pertamanya aja, salam keduanya enggak wajib. Tapi yang lebih sahih wallahu alam yang pendapat yang dua-duanya itu wajib, harus. Sehingga konsekuensi kalau antum menjadi makmum masbuk ya. Kemudian antum mau bangkit untuk menambah rakaat, maka antum jangan bangkit dulu sebelum imam mengucapkan salam kedua. Itu yang lebih sahih. Ya, itu pendapat yang lebih sahih. Gitu. Karena imam belum selesai nih sholatnya, baru salam pertama nih. Kecuali kalau ada beberapa imam salam kedua disirkan. Atau pendapat dia mungkin salam kedua itu enggak wajib. Maka assalamualaikum warahmatullahi. Antum di luar, di belakang nunggu. Wah, kapan nih? Udah belum ya? Lah, udah balik dia. Ya udah, Allahu akbar. Ya, gitu ya. Seperti itu. Itu salat. Wa aqimus salat, tunaikanlah salat. Tapi tadi definisi salat udah ya. Anda pengen uji antum. Antum hafal enggak tadi definisi salat? Silakan yang sudah hafal definisi salat dengan bahasa Indonesia. Boleh. Bukan boleh pulang, boleh jawab. Fadhol. Siapa? Fadhol. Enggak apa-apa, biar ana tahu. Jangan ke antum tuh jangan membuat ana merasa gagal ngajar. Ayo. Silakan, fadhol. Cepetan. Beribadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah, anak antum bangga. Masya Allah. Pak wallahu alam ini gimana nih? Bisa jawab nggak? Jangan-jangan antum nggak bisa jawab. Bisa jawab bapak yang sebelah. Bisa jawab nggak Pak?
Coba sok, silakan. Bismillah. Jangan jawab Allah alam lagi. Beribadah kepada Allah dengan Itu ucapan. baca atau apa itu? Baca. Enggak boleh baca. Enggak boleh baca. Sok, ayo. Beribadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan. Diawali dengan takbir, ihram, dan diakhiri dengan salam. Masya Allah, nak bangga nak. Masya Allah. Antum yang malu. Antum kenal sama beliau. Siap-siap Pak, nanti anak tanya lagi Pak. Pokoknya harus hati-hati di kajian ini. Nanti insya Allah dapat lagi. Tuh lihat anak antum mulai bangga sama antum Pak. Alhamdulillah. 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 Sekarang zakat. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kan salat sebagai keselamatan untuk hari akhir kita. Percuma banyak amal soleh tapi enggak salat. Puasa rajin tapi enggak salat. Ya udah percuma lah itu. Ya. Yang kedua wa atuz zakah ityan. Ityan di sini memenuhi, yaitu mendatangkan, menunaikan. Ityan wa atuz zakah. Ata yu'ti ityanan, menunaikan zakat. Ya. Zakat secara bahasa apa? An-nama wa ziyadah. Pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan. An-nama itu pertumbuhan, az-ziyadah itu pertambahan. Jadi zakat itu secara bahasa adalah tumbuh dan tambah. Maka orang yang menunaikan zakat hakikatnya dia sedang menumbuhkan pundi amal dan menambahkan, yaitu kuantiti keberkahan hartanya. Sebenarnya begitu. Hanya kebanyakan manusia itu nggak mau tahu. Ya. Adapun secara syariat, at-ta'abbudu lillahi bidaf'i haqqin mali makhsus min malin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Indonesianya aja. Zakat adalah beribadah kepada Allah, sama seperti salat. Beribadah kepada Allah dengan membayar hak harta yang khusus. Ya, hak harta yang khusus dengan harta yang khusus untuk golongan yang khusus di waktu yang khusus. Ya, kebanyakan khusus di situ. Ya. Ada ulangi. Zakat adalah beribadah kepada Allah dengan membayar hak harta yang khusus dengan harta yang khusus untuk golongan khusus di waktu khusus. Hak hartanya khusus. Harta yang dibayar juga khusus. Golongannya khusus. Terus waktunya juga khusus. Mulai dari hak harta dulu. Hakun mali. Namanya zakat kan kita memberikan hak harta gitu lah. Hak mali, hak harta. Ada zakat, anggap dua. Zakat fitr dengan zakat mal. Zakat mal ini nanti kita bagi banyak nanti Pak. Sebenarnya banyak zakat mal. Zakat fitrah atau zakat fitr. Ini adalah hak harta juga khusus. Ya. Yaitu harta kita. Kita kan punya harta nih. Kepala keluarga itu punya harta. Selama dia bukan fakir miskin maka wajib zakat fitr. Dan kepala keluarganya yang paling bertanggung jawab di sini. Ya, untuk anak istri dan anak-anaknya. Kecuali anak yang sudah punya penghasilan sendiri, kemampuan sendiri, maka dia wajib sendiri, independen dia. Tapi yang belum punya penghasilan sendiri, masih istighna, masih butuh sama orang tuanya, maka ini orang tuanya yang membayarkan zakatnya untuk fitr. Oke? Ini hak harta khusus, harta keluarga, harta dirinya, harta kepala keluarga. Ya, ini untuk zakat fitr. Ada zakat mal. Zakat mal itu kan nanti ada zakat ya tabungan antum, zakat mal murni ya, yaitu zakat emas, perak dan nominal uang yang antum miliki. Ada juga zakat perdagangan. Itu kan hak mali semua, hak harta semua itu. Ada zakat peternakan, ada zakat pertanian. Oke? Nah, masing-masing dari semua macam zakat tadi, pemberian hartanya kepada golongan, pemberian hartanya juga masing-masing ada kekhususan tersendiri. Kalau misalnya zakat fitr, itu bagi apa? Makanan pokok. Jadi malnya, hartanya maksus. Kalau antum
bukan pakai makanan pokok, pakai lauk misalnya, antum zakat pakai jengkol, nggak bisa, karena jengkol bukan makan pokok. Gitu. Walaupun sebagian ulama membolehkan dengan uang, tapi coba kita kembali aja ke makanan pokok, lebih afdal. Makanan pokok beras, kita makan pokoknya beras. Iya. Oh enggak Ustaz, makanan pokok saya roti. Ente berarti orang kaya, nggak kena zakat, nggak dapat zakat, gitu kan? Orang miskin misalnya, bukan meremehkan, orang fakir miskin makanannya apa? Tokonya, nasi, bener sih. Antum takut kejebak ya? Iya nasi, bener. Sahih. Padahal Anda nggak niatan menjebak ya. Nasi, benar. Karena kalau nanti bilang beras, nanti dikira ada protes, masa beras kayak ayam gitu kan ya. Nasi, ya, oke. Nasi, oke, makannya nasi. Walaupun miskin, masih tetap butuh itu nasi, makanan pokoknya. Karena sama-sama manusia Indonesia seperti kita. Kalau ada orang fakir miskin menolak nasi, afwan, saya nggak makan nasi Pak. Kalau bisa beras merah bisa nggak Pak? Oh iya, kayak banget. Atau saya nggak bisa nasi Pak, maaf, saya biasanya kok roti bisa nggak, sari roti gitu. Miskin, wah ya katanya. Kira-kira antum tetap ngasih beras atau enggak? Dan ngasihnya beras atau nasi? Enggak, Anda enggak kejebak antum insyaallah. Ngasih beras atau nasi? Beras, bukan nasi. Beras, walaupun dia nanti makan pakai nasi, jadi nasi, iya benar. Tapi dia kadang ngasih jangan nasi. Kalau kita ngasih nasi, ditanya sama dia, lauknya mana bang, kok nasi doang? Kan? Beras, makanan pokoknya beras, gitu kan? Kemudian kalau zakat mal, kalau memang tabungan uang, pakai apa terus zakatnya? Uang. Kalau misalnya itu komoditi perdagangan, zakat perdagangan, zakatnya pakai apa? Uang. Ada sebagian ulama mengatakan boleh dizakati senominal dengan uang zakatnya barang dagangan dia kalau memang itu dibutuhkan oleh fakir miskin itu. Itu sebagian ulama membolehkan. Misal antum dagang alat elektronik, kulkas misalnya. Kulkas sekarang orang miskin punya loh, beneran. Iya. Lihat aja di rumah antum, ya kan? Punya kan? Nah, di sini orang miskin juga ada butuh kulkas, mungkin buat dagangnya dia. Butuh. Iya. Kulkas itu sekarang bukan barang mewah, ikhwan. Kulkas yang biasa, freezer biasa itu kan barang mewah. Karena dibutuhkan orang miskin untuk usaha dia. Maka ketika kita lihat, waduh, saya mau zakat nih, zakat. Saya kan pedagang, besarnya saya ada zakat nih, nominalnya 4,5 juta. Tapi belum diliquid, belum dicairin jadi uang nih. Mau nggak antum, anak zakatin tapi pakai kulkas nilai 4,5 juta rupiah, gitu kan? Boleh kata dia. Bener nih bang, bener 4,5 juta. Tapi 4,5 juta itu harga apa? Harga modalnya atau harga jualnya? Harga modal dong. Kalau harga jual mah kita bisa ini mainin dong. Misalnya harga kulkasnya sih 1,5 juta, freezer gitu kan. Kita main 4,5 juta nih, 4,5 juta kan bisa dimainin. Enggak, harga modal aslinya. Ya, harga modal aslinya. Nah ini bang, kalau dijual nih bisa 7 juta nih. Oh siap. Wah, tapi harga modal kan saya kan harus zakat harga modal. Gitu ke fakir miskin kasih 4. Yang harga modal 4,5 juta. Iya. Gitu. Iya. Mereknya Swallow misalnya gitu kan. Nah, kemudian habis itu orang miskin itu kan dia kan kemudian dapat itu barang untuk kebutuhannya. Karena itu memang kebutuhan dia. Adapun kalau bukan kebutuhan dia nggak boleh, Pak. Kalau bukan kebutuhan dia nggak boleh. Ya, misal antum jual apa? Pelek mobil. Antum zakat pakai pelek mobil. Kira mau main inian gitu, yang kayak Cikitaro gitu dulu ya. Enggak. Ya, tajos nih, masya Allah udah tua antum. Iya. Enggak. Beliau lebih tua insya Allah. Anda masih muda kok. Nah kan, kalau pakai itu kebutuhan dia, iya karena itu menunjang kebutuhan orang fakir ini. Boleh, nih pakai ini. Ini benar pendapat yang lebih sahih. Ya, ada ulama yang berpendapat nggak boleh, tetap uang. Tapi ini lebih sahih, boleh kalau emang dia butuh dan dia ridho dengan itu. Nih. Pas udah dimiliki oleh si fakir ini, alhamdulillah bilang sama istrinya, sayang kita dapat kulkas. Kulkas ini bisa buat usaha kita nih.
Bapak kata istrinya, bang, agak mikir dikit lah bang. Ya, iya, agak mikir dikit lah. Ini kan kulkas, lumayan 4,5 juta modal, bisa kita jualin. Gimana? Boleh atau enggak? Suaminya ini orang Jawa, istrinya orang Padang. Suaminya qanaah, udah gitu-gitu aja. Istrinya muter bisnis gitu. Boleh nggak kemudian dia jual? Boleh, karena punyanya dia. Haknya dia udah jadi harta dinya. Dijual. Dijualnya ke yang tadi bayar zakat. Bang, nih bang, kulkas saya jual 7,5. Misalnya, ya nggak mungkin dong ini terjadi. Kejual ke yang lain. Nih, saya ada kulkas merek ini 7,5. Mau nggak nih? Masih baru, gres plastiknya masih ada. Bahkan stempel zakatnya masih ada. Boleh nggak? Mau nggak? Ya, dapat dia 7,5 juta. Boleh nggak? Boleh, karena itu sudah milik dia. Begitu. Tinggal dia nanti beli yang. Antum orang mana Pak? Padang juga? Bener orang Padang? Bener. Iya. Masya Allah. Nah begitu. Nah. Terus zakat ya, untuk zakat mal. Jadi zakat tadi kan bisa menumbuhkan dan menambahkan harta. Dan manfaat zakat itu untuk tazkiyatun nufus besar loh. Banyak orang sekarang kemaruk, di antara penyebab kemaruknya itu adalah dia itu gak perhatian sama zakat. Gak bodoh amat, dia pokoknya pengennya apa? Untung. Dan gak pernah membayar zakat. Akhirnya Allah hukum dengan cinta dunia. Dan udah melekat di hatinya sampai siap untuk melakukan riba atau apa, siap, yang penting saya untung. Itu adalah hukuman. Itu lepasnya susah itu. Maka hati-hati, tidak membayar zakat, dunianya itu akan hancur, akhiratnya juga akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang ke inti pembahasan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Antum dikira sholat itu sia-sia apa? Dikira zakat itu sia-sia gitu? Atau sholat sunnah, atau yang bukan zakat, sedekah, itu gak bakal Allah sia-siakan. Apa yang kalian tuqaddimu, apa yang kalian lakukan dari kebaikan untuk diri kalian, tajiduhu indallah. Kalian pasti akan mendapatkannya di sisi Allah nanti di hari akhir. Ayat ini, kalimat ini kan kalimat ketiga nih, ya kan? Dan kalimat keempat, innallaha bima ta'maluna basir. Dua kalimat terakhir ini pelipur bagi dan penyembuh bagi orang yang mungkin dicap jelek oleh orang lain dan dia sudah berusaha berbuat baik. Ada beberapa orang nasibnya kayak gitu. Udah berusaha baik, namun orang-orang ngejelekin. Bukankah begitu Bina Lindung? Pernah ngerasa gitu gak? Udah berusaha baik, tetap aja ada yang ngomongin jelek. Ada gak kayak gitu? Ada aja, baik individual atau masyarakat. Tapi antum harus tahu, yakin, apa yang kalian lakukan dari kebaikan untuk diri kalian, Allah itu yang akan mengganjarinya. Meskipun manusia itu gak tahu. Ya, bukan karena juga pernah menceritakan ada seorang tabi'in atau di antara keluarga Ahlul Bait, Zainal Abidin. Pernah ingat gak kisahnya? Yang mana sewaktu beliau menjadi pemimpin penguasa ya. Itu fakir miskin di pagi hari setelah subuhnya itu banyak yang mendapat sokongan beras, sekarung beras dan makanan pokok gitu di depan rumahnya. Zaman dulu nggak ada CCTV, nggak ada lampu jalanan juga, jadi nggak tahu siapa yang naruh di sini. Pagi-pagi buka pintu, wah udah ada ini ya. Seneng orang-orang miskin ketika itu, tapi nggak tahu siapa yang ngasih. Ya, suatu saat Zainal Abidin kemudian wafat. Pas wafat, didapatilah di punggungnya ini lebam atau bekas kapalan gitu kayak gitu-gitulah ya. Habis ngangkut, kalau malam-malam tuh ngangkut itu taruh di depan rumah ini. Iya. Dan orang-orang miskin baru setelah wafatnya Zainal Abidin terputuslah
Door prize itu yang disebut door prize hakiki itu jemaah. Bukan door prize yang di kuis-kuis, ini door prize karena ada door juga gitu loh. Di pintu. Iya, door prize. Habis ditembak disuruh bayar harganya, ya kan? Nah, di sini door prize ini yang dilakukan Zainal Abidin akhirnya membuat orang bisa, ternyata beliau ini yang telah melakukan ini. Orang-orang sebelumnya selama hidup beliau nggak tahu kalau beliau itulah yang melakukan ini. Subhanallah. Setelah wafatnya baru pada masyarakat tahu, akhirnya didoakan kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, Allah yang akan mensiarkan kebaikan antum. Kalau sekarang nih antum berusaha berbuat baik dan banyak orang tetap mencela antum, husnudzon sama antum, hanya Allah yang tahu. Mungkin itu ada rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ingin antum dipuji-puji supaya antum enggak berhenti berbuat baik. Karena kalau antum dipuji, itu lebih berat mana ikhwan? Sebenarnya lebih berat mana? Dicaci atau dipuji? Jangan bilang dua-duanya enggak pilih. Lebih berat mana? Lebih berat dicaci atau dipuji? Atau tergantung orientasi? Bagi orang yang haus pujian, cacian itu paling berat. Tapi enggak ada orang haus cacian ya. Tapi bagi orang yang ingin ikhlas, pujian itu lebih berat daripada cacian. Ya, bagi orang yang ingin popularitas, ingin pujian, cacian itu paling berat. Ya, bagi orang yang hubbu zuhur, pengen tampil, pengen kelihatan, pengen mencolok, cacian dan kritikan itu paling enggak enak, berat. Karena yang dicari nggak ada gitu loh. Yang dicari kan pujian. Tapi bagi orang yang mencari ridha Allah, berusaha ikhlas, justru pujian itu lebih berat daripada cacian. Cacian itu bisa jadi bahan introspeksi dan bisa jadi pemecut semangat untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah gitu. Ya. Bahkan kalau dipuji itu lebih berat sebenarnya. Beneran dipuji itu lebih berat bagi yang memahami tauhid dengan baik dan menginginkan ridha Allah. Pujian itu lebih berat. Sahih. Bahkan ketika seseorang sudah mulai tadinya ikhlas, dia akan berubah ketika dia suka dipuji. Akan banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan akan sensitif ketika ada yang mengkritik, yang mencacinya. Maka jemaah sekalian ikhwan, kalau antum berbuat baik, kalau emang antum berbuat baik, kita dengerin dulu azan ini insyaallah. Jadi kalau seseorang berbuat baik ikhwan sekalian rahimakumullah, maka dia akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Namun pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan mengganjarinya di dunia dengan beberapa kebaikan. Tapi itu kebaikan di alam dunia, di alam akhirat itu jauh lebih indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan suatu kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan balasannya. Dan khairan yarah, kebaikan khairan yarah, khairan di sini nakirah. Yang artinya dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla balasannya. Balasan itu dirahasiakan. Ya, dan jiwa itu tidak tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa itu tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari ganjaran pahala di akhirat nanti, dari hal-hal yang dapat membuat mata tercandukan melihatnya di akhirat nanti sebagai ganjaran atas amalan mereka semua. Juga kata Allah Azza wa Jalla, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari nanti setiap jiwa itu akan melihat apa yang dia perbuat dari kebaikan itu akan hadir. Nah, hadir di sini yaitu baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Itu akan hadir semua. Maka siapapun dari kita yang telah berusaha baik namun tetap aja disuudzonin, tetap aja dicela, tetap aja dianggap buruk, maka ketahuilah bahwasanya itu mungkin media untuk muhasabah dan juga sebagai pelecut istiqamah. Dan juga sebagai pengingat akan Allah Azza wa Jalla bahwasanya tidak ada yang
lebih tepat menilai siapa kita melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari suami udah pontang-panting, ya, banting tulang kerja sana sini, namun misal tidak dihargai oleh istrinya, misalnya, maka cukuplah Allah sebagai yang menilai yang terbaik. Begitu juga dengan sebaliknya, istri sudah jaga anak, mendidik anak, merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah dengan begitu susahnya dan ribetnya, kompleksnya. Kemudian suami pulang-pulang misalnya marah-marah, kemudian bilang kamu gak ngapa-ngapain di rumah misalnya. Itu kan sakit ya Bu ya, dikit ini ya, sakit. Tapi Allah itu tahu apa yang dilakukan. Kecuali kalau ibu-ibunya gak ngerjain apa-apa beneran, nah itu baru gak enak. Pantas suami marah. Jadi apa yang kita udah lakukan, usahakan. Walaupun amal itu kecil dan tidak dihargai orang, usahakan ikhlas. Usahakan ikhlas. Bahkan hal-hal yang sifatnya kecil aja. Ya, kadang kita itu tidak diterima kasihkan, itu nancep di hati kita. Ya. Kayak misalnya kita bukain pintu buat orang. Ya, di minimarket kita bukain pintu buat dia. Dia lewat nyelonong gitu aja enggak ada terima kasih. Kadang di hati kita, enggak tahu terima kasih. Ya kan? Atau saking dongkolnya suara hati itu keluar jadi suara mulut. Enggak tahu terima kasih. Gitu kan? Dengar dia, iya terima kasih gitu. Oh iya gitu baru gak enakan. Kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan untuk wajah Allah, yaitu untuk mencari wajah Allah. Mencari apa yang ada pada Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tujuan kami bukanlah imbalan, bukan pula terima kasih, bukan itu. Tujuan kami bukan itu. Kalian enggak memberikan imbalan, yaitu urusan kalian. Kalian tidak terima kasih, maka itu ya kekufuran kalian terhadap nikmat. Ya, dan jangan bersedih, jangan larut bersedih dengan tidak dihargainya kita dalam melakukan amal, karena yang paling benar dalam menilai manusia itulah Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini harus dipegang terus Pak, ibu-ibu sekalian, harus dipegang terus. Ya. Kadang-kadang seorang suami atau seorang istri itu selalu salah di mata mertua. Itu udah cerita di mana-mana kayak gitu emang. Di mata ibu mertua, si istri ini salah, banyak ada aja salahnya di besar-besarin. Begitu juga dengan suami, disalahin sama mertua, dibesar-besarin, itu udah biasa. Ya, udah kebaikannya hilang semua kadang-kadang di mata mertua. Makanya ada istilah lidah mertua, ya kan? Ada istilah lidah mertua, gitu kan? Ya entah apa artinya gitu kan? Mungkin pedesnya atau tajamnya. Tapi seorang tetap harus ya berbuat baik, apalagi kepada orang tua kandung. Ya. Gitu. Maka tetaplah kembali ke Allah untuk seluruh amalan, dan yakinlah Allah itu melihat amalan antum. Antum dianggap bakhil karena enggak pernah sedekah. Iya. Setiap ada gerakan maulid selalu ada yang datang ke rumah antum. Sedekah Bang. Waduh maaf nih saya gak ikut maulidan Bang. Oh gak suka selawatan Bang. Enggak, bukan gitu. Itu bid'ah Bang. Wah bakhil. Dia bilang pelit. Padahal antum udah nyumbang ke masjid berapa juta. Enggak ada artinya kalau belum nyumbang ke maulid. Subhanallah. Tetap Allah yang lebih tahu penilaian terhadap kita. Gitu. Ada sebagian orang kerjanya di rumah. Tapi kaya. Tetangga curiga, tetangga tuh subhanallah. Kerja di rumah, kaya, bisa beli mobil. Ini pasti kalau malam nyalain lilin ini kata tetangga. Subhanallah, ini pasti pelihara tuyul nih, pantesan banyak uang tetangga yang hilang nih. Ini gara-gara dia nih, kayak mendadak nih. Subhanallah. Ada aja tuh ya dalam hidup bermasyarakat omongan orang. Ya, maka tetap wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir.
Yang penting kita itu berhasil di akhirat gitu loh. Akan ada waktunya Pak, siapapun di antara kita yang akan dapat cap dan stempel buruk karena orang salah paham lah, atau kita yang punya dosa masa lalu lah, atau apapun itu, yang itu boleh jadi sampai akhir hayat dibegitukan sama sebagian orang. Dan itu menancap di hati. Sehingga semua orang nempelnya, ngingetnya keburukan kita misalnya. Maka yakin bahwasanya Allah itu yang lebih pantas dan lebih benar dalam menilai manusia. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau mau diterusin sebenarnya ada banyak poin yang panjang. Tapi kita tidak meneruskan materi ini. Mungkin bisa sesi tanya jawab. Tapi bapak yang tadi di situ mana? Yang bapak wallahu alam? Hah? Keluar? Apakah beliau kecewa dengan Anda atau gimana? Anda merasa bersalah loh, ini tadi ketika melihat beliau keluar sama anaknya itu Anda gak enak, jadi kayaknya kecewa ini kayaknya. Apakah di parkiran mungkin atau gimana? Kalau saya ada salah, tolong nanti minta maaf ya, disampaikan ke beliau gitu. Yang punya nomor HP-nya mungkin yang tetangganya mungkin, Afwan tadi Ustadz ngebahas antum gitu. Yang mau minta maaf gitu, bilang ya. Takutnya beliau kecewa. Ya. Taib. Silakan jika ada pertanyaan baik di dalam tema atau di luar tema dipersilakan. Ikhwan, akhwat, tafadhal. Yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada komat ini langsung. Ya. Biar cepet ngisi bagus, cepet ya. Anda pengen pulang juga soalnya. Mangga, ada yang mau bertanya? Ikhwan, akhwat. Afwan Ustadz anaknya sakit, nggak enak badan. Itu siapa yang komentar? Yang wallahu alam tadi. Oh, anaknya sakit ya. Masya Allah. Mas Febri antum kenal beliau? Oh teman antum. Masya Allah. Hah? Gak terima. Karena temennya ya. Hah? Oh Masya Allah. Iya, itu tauhidnya tinggi itu. Makanya jawabannya wallahu alam bishawab. Ada yang bertanya nggak ini jemaah? Silakan yang bertanya, tafadhal. Kalau tidak ada dikomatin loh ini. Ayo. Daripada diazanin ya kan? Atau kita tambahkan dengan beberapa faedah. Di poin-poin aja, poin-poin kita pakai poin. Faedah dari kajian ini adalah faedah poin pakai poin. Pertama wajibnya salat dan zakat. Pertama wajibnya salat dan zakat. Sebenarnya tadi Anda itu pengen menguji Pak Febri rahimahullah. Pengen menguji Pak Febri hafizahullah. Ya. Kalau beliau bisa jawab beberapa pertanyaan Anda akan kasih minyak wangi Anda secara khusus. Sebenarnya pengen gitu tadi, cuman alhamdulillah beliau pergi. Jadi enggak jadi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, mungkin temannya mau menjadi perwakilan beliau untuk pertanyaan-pertanyaan sulit berikut. Tapi nanti hadiahnya buat beliau, bukan buat antum. Enggak mau. Oh iya udah. Enggak mau. Nanggung malu enggak dapat hadiah gitu kan, kesian. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah kedua. Wajibnya ikhlas dalam beramal. Wajibnya ikhlas dalam beramal. Wajibnya ikhlas dalam beramal. Itu yang kedua. Yang faedah ketiga. Faedah ketiga. Manusia lebih menyukai harta orang lain daripada harta dirinya. Manusia lebih menyukai, lebih mencintai harta orang lain daripada harta dirinya. Gimana? Manusia lebih mencintai harta orang lain daripada harta dirinya, sehingga dia pelit. Manusia lebih mencintai
harta orang lain daripada dirinya sehingga dia pelit. Ayo gimana? Antum coba siapa yang jabarin? Sebentar. Udah reda ya, coba antum mau jabarin? Enggak ada hadiahnya, beneran enggak ada hadiahnya. Tapi ini masih ada nih, 2 nih, masih kosong. Masih ini. Coba dipakai itu, mungkin pakai mikrofon. Karena dengan dia enggan berzakat berarti harta itu akan menjadi warisan untuk anak keturunannya. Sedangkan enggan berzakat akan antum badan besar suara mungil gimana antum? Ayolah. Dengan berzakat, harta itu akan menjadi miliknya, akan menjadi amal di akhirat. Sedangkan tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan menjadi harta untuk keturunan. Iya. Ahsanta, bagus, jazakallah khair. Bapak jawabannya sama nggak sama beliau atau beda? Kalau beda boleh dipakai mikrofon. Jadi kalau yang kita dapatkan riwayat itu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu mempunyai beberapa kerat daging, kemudian ketika Rasulullah datang ditanyakan gitu, dijawab cuma tinggal sekerat yang tersisa. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah yang kita infakkan, itu yang harta kita, yang ini harta orang lain. Gitu. Masya Allah, ini antum dua ini Masya Allah, berdua ini Masya Allah nih, ya Masya Allah. Dua-duanya sahih, satu makna. Masya Allah, jazakumullah khairah. Benar. Tapi apa korelasinya dengan ayat ini? Nyambungnya di mana? Ayo, jangan dijawab Pak, yang lain yang jawab. Ada yang mau jawab? Nggak ada. Ya udah, nggak usah dijawab, dan anak nggak mau jawab juga. Nggak ada yang mau jawab sih. Jadi tadi itu apa kaidahnya? Manusia biasanya lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri. Makanya pelit dia. Artinya apa? Manusia lebih suka menyimpan hartanya sendiri di dunia, untuk dunia, yang ketika dia mati, harta itu milik siapa nanti? Ahli waris. Ya. Dibandingkan dengan harta yang dia sedekahkan, ya nanti akan berbuah pahala di surga. Itulah harta hakikinya. Artinya manusia lebih banyak cinta pada dunianya sendiri dibandingkan dengan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, ini motivasi dari Allah Azza wa Jalla supaya kita itu jangan merasa apa yang telah kita kerahkan dari harta dan tenaga untuk amal itu jangan dianggap sia-sia. Justru itulah hakikinya harta kita. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita itu berbangga dengan banyaknya tabungan, ya, dan malas zakat, juga malas sedekah. Ini bukti syuh, yaitu pelit, kikir. Yang ini bukti lebih mencintai harta waris yang buat orang lain nanti dibandingkan harta yang akan dia dapatkan di akhirat. Yaitu faedah keberapa ya tuh? Keberapa Pak? Bu? 4 atau 3 tuh? Ya 3 boleh, 4 boleh, terserah Ibu dan Bapak ya. Faedah berikutnya apa? Faedah berikutnya adalah amalan sirri umumnya lebih dekat kepada keikhlasan. Amalan sirri itu amalan yang tersembunyi. Itu secara umum, enggak semuanya. Secara umum lebih dekat pada keikhlasan daripada amalan zahir umumnya. Ya. Ketika antum melakukan suatu amalan sirri, godaan untuk mempublish ada enggak? Ada. Publish, yaitu mengumumkannya, menerangkannya ke orang, menceritakannya, ada. Ya, memamerkannya. Ya. Itu ketika antum amalan sirri ya. Ketika antum pamer, amalan pamer, ketika antum melakukan amalan pamer, godaan untuk menyembunyikannya ada enggak? Enggak ada. Lebih berat mana? Amalan sirri atau amalan pamer? Secara godaan lebih berat amalan sirri.
Iya. Tapi secara beban hakiki lebih berat amalan pamer. Ya enggak? Di sini bukan amalan zahir ya, amalan pamer ya, emang dari awal pengen pamer. Dari segi godaan lebih berat amalan sirri, amalan tersembunyi. Tapi dari segi beban sebenarnya amalan pamer itu lebih berat, Pak. Ikhwan. Coba antum kalau untuk pamer kan harus ada preparation untuk manusia. Dan manusia kan macam-macam. Antum ingin memuaskan semuanya. Itulah capeknya pamer. Dan antum akan terasa sensitif jika ada sedikit masukan, kritik. Wow, itu paling susah. Karena memang pamer. Begitu. Lebih mudah mana? Nothing tulus. Apa tulusnya nothing? Nothing tulus. Nothing tulus merasa gak kehilangan apa-apa, gak ada beban kan? Udah. Amalan sirri gitu. Tapi kalau misalnya tulusnya nothing, tulusnya gak ada, yang ada adalah cari perhatian. Wah, dia harus make up banyak, dia harus memuaskan banyak orang. Capek dengan itu. Capek untuk mengetahui siapa yang suka, siapa yang tidak. Allah capek itu. Oke, kata Imam Syafi'i apa? Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya seluruh manusia itu kan gak bisa digapai. Tujuan yang tak bisa dicapai. Jadi mencari tujuan yang tidak bisa dicapai. Betapa capeknya. Gitu. Itu rijalud dunia itu seperti itu. Ahlud dunia seperti itu. Nah, amalan sirri godaannya adalah pengen dipublish gitu, ditahan sama dia, jangan. Di situ godaannya. Tapi semakin dia terbiasa dengan amalan sirri, semakin terlatih dia insya Allah untuk ikhlas. Ikhlas itu harus dengan riyadhah, dengan latihan. Tidak bisa seorang ikhlas langsung gitu ikhlas, enggak. Latihan ikhlas. Tahan. Jangan kasih tahu. Ya, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya. Adanya sifat penglihatan pada Allah Azza wa Jalla. Adanya sifat penglihatan pada Allah. Artinya Allah Ta'ala maha melihat. Ini adalah faedah dan kaidah yang sangat penting untuk kita wahai para pengamal. Dan para makhluk hidup. Ya. Karena apa? Karena amalan kita ini kalau enggak ada tujuan sia-sia. Nah, tujuan kita beramal supaya dilihat oleh Allah, membuktikan bahwasanya kita itu berusaha taat sama Allah. Itu kita sholat. Misal ada di antara kita tahajud, siapa yang lihat kita tahajud? Kalau bisa bahkan tahajud itu jangan selalu berjamaah dengan istri. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang duluan fastabiqul khairat. Yang lebih dulu bangun lebih afdal. Ayo, gimana kisah antum dengan istri atau kisah antum dengan suami dalam soal tahajud? Gak usah diceritakan di sini, takutnya malu-maluin, ya kan? Kisahnya adalah gelap Ustaz. Ya. Kalau misalnya suami duluan bangun dan dia pengen ikhlas bermunajat kepada Allah tanpa diketahui istri, maka dia sendirian, gak ngajak istri dulu. Nanti pas sudah selesai tahajud, saya baru bangunin istri. Ya. Ke kamar mandi mengendap sendirian di kegelapan. Wudu pelan-pelan supaya enggak bangun istrinya. Karena setetes air jangan sampai kedengeran sama istri. Nanti kalau bangun ketahuan saya tahajud gitu. Nah, selesai itu kemudian sholat di atas sejadah. Ya. Dan pas mau sholat dia lihat di samping apaan hitam-hitam. Trek. Ternyata istrinya udah selesai tahajud. Itu baru tuh suami istri mantap itu, ya kan? Balapan, ya kan gitu. Yang terjadi kan sebaliknya. Gimana sebaliknya? Hah? Yang terjadi alarm, udah alarm jam 2, jam 3 gitu. Siapa yang bangun duluan, dia ngebangunin. Siapa yang bangun duluan, dia yang ngebangunin. Aduh, bangun duluan.
Amalan pertama, geser. Enggak, Anda ceritain pengalaman antum semua. Amalan pertama, geser. Amalan kedua, bangun pasangannya. Tahajud bang. Sholat. Sholat. Gitu kan? Suaminya kemudian bangun. Terus wudu, tahajud. Yang ngebangunin belum bangun. Selesai tahajud, si awewe masih aja tidur. Kamu yang bangunin saya. Bangun. Ntar bang, belum 5 menit. Ntar. Nunggu sampai menjelang subuh. Nunggu sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu apa tuh? Itu Jumatan itu mah. Ya, Jumatan itu. Nunggu subuh, nunggu trial dari nunggu muqaddimah dari muazin gitu kan, baru bangun. Atau sebaliknya, suaminya ya bangun, istrinya ya bangun sayang, bangun, tahajud, kamu banyak dosa, bangun. Istrinya nurut, taat sama suami, tahajud, ya. Selesai tahajud, istri kayak suami saya lagi tidur nih, baru saya bangun nih, saya udah selesai kerjaan saya, sholat saya udah selesai, suami saya yang harus selesai, karena suami saya yang harus tahajud. Bangunin suaminya, datang kamar suaminya, dilihat suami lagi nonton bola, ya pasti ini. Gimana? Dia bangunin, dia nonton bola. Coba jadi yang kayak pertama tadi, balapan gitu. Ya. Siapa yang lebih pertama tuh yang bangunin, Masya Allah. Siap gak jemaah kayak gitu? Diam. Siap gak insya Allah? Bilang siap insya Allah. Bismillah. Yang sekarang sudah terbiasa tahajud, semoga Allah istiqomahkan. Yang belum tahajud rutin, semoga bisa rutin. Yang belum tergugah untuk tahajud, semoga tahajud nanti malam. Malam Senin loh, malam yang cukup berat karena besok akan kerja. Selamat berbahagia wahai para bapak-bapak. Ibu-ibu juga besok hari berbahagia karena anak-anak sekolah. Siap-siap repot paginya, tahajud malamnya. Apakah tahajud malam bisa bikin badan lemes di siang hari? Atau pas kerja stamina lemes? Itu tergantung mindset dan kebiasaan. Gak ada ceritanya tahajud menjadi penyebab capek ngantuk, enggak, itu karena mindset antum, karena kebiasaan antum. Yang biasa tasabbuh itu adalah tidur pagi setelah subuh, itu yang biasa kayak gitu tuh, yang memang menganggap tahajud bikin ngantuk. Enggak. Rasulullah memang setelah tahajud itu beliau sasarean sejenak. Tidur-tiduran sejenak, tapi bukan tidur sampai ngorok, gemeter gitu enggak. Tapi tidur biasa gitu. Sampai enggak wudu lagi untuk subuh gitu loh. Itu Rasulullah seperti itu. Tidur sejenak di antara tahajudnya sama salat subuhnya. Tapi habis itu aktivitas. Zikir pagi petang ya kawan. Setelah subuh, zikir setelah subuh, zikir pagi. Rutinin, terus baca Al-Quran. Atau baca buku, faedah gitu. Sayangnya sebagian dari kita didikannya enggak benar. Dari kecil udah dibiasain, habis sholat subuh sok tidur silahkan. Mungkin kalau masih kecil nggak apa-apa. Remaja kayak gitu tuh, tidur habis subuh tidur. Nggak dididik sama orang tuanya supaya tetap terjaga baca Quran, baca ini baca itu. Coba biasain begitu. Itu kalau terdidik kayak gitu, ketika sampai usia kapan tahu itu nggak bisa tidur pagi, dipaksa-paksain merem, melek terus jadinya. Iya karena udah kebiasaan. Kita lihat sebagian orang tua kita loh jemaah. Namanya kebiasaan dan mindset itu betul-betul susah. Kalau udah sampai tua digituin susah diubah. Sebagian orang tua kita itu dari zaman dulu sekali sampai sekarang ada yang tanpa nggak pernah pakai jam alarm. Selalu jam 3 itu bangun. Itu udah alarmnya udah ada di jantung dia kayaknya. Bangun jam 3. Nggak ada jam alarm, nggak ada. Geser-geser gini gak ada. Kebangun, tahajud. Karena dari kecil, dari muda. Gitu jemaah. Sekarang kita itu punya kesadaran. Kenal sunnah. Udah ngaji. Ngerti pentingnya tahajud. Ngerti pentingnya sholat. Ngerti pentingnya doa dan munajat pada Allah. Ngerti pentingnya ikhlas dalam berdoa. Maka ini momentum.
supaya kita insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah tahajud. Coba mulai, yang belum mulai atau bolong-bolong, ayo bismillah, mudah-mudahan bisa nanti malam. Kalau memang khawatir kebiasaan sampai subuh, boleh sebelum tidur nanti sholat 3 rakaat, witir dulu, habis itu tidur, nanti sebelum subuh nyambung lagi dengan tahajud, sholat genap 2 atau 4 atau 6 dan seterusnya. Begitu. Nah, itu faedahnya. Taib, mungkin tidak ada pertanyaan atau sampai sini. Ada pertanyaan atau tidak jemaah? Tidak ada. Yakin kita cukup sampai sini insyaallah. Panitia? Cukup? Ya, oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kita ketemu nanti di waktu mendatang insyaallah taala. Terima kasih atas kehadiran antum semua dan semoga ini kajian bermanfaat dan semoga kita dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla iman yang bertambah, ilmu yang berkah dan amalan yang saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman antum Pak siapa tadi? Pak Febri, bisa anda titip minyak wangi anda buat beliau? Ya, titip tetangganya siapa? Ada tetangganya beliau? Ada? Bisa tolong titip aja nih. Akan tolong kasih. Dari Ana. Ustaz. Ya, Ustaz. Kok Ustaz? Ya, tolong belikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.